perkenalkan, nama saya Mikaela Aistine Hane, NIM 2101140089, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan inklusif, di mana kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusif. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusif. Yang ketiga, karakteristik pendidikan inklusif. Yang keempat, manfaat pendidikan inklusif. Yang kelima, landasan pendidikan inklusif. Baik, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan inklusif. Banyak ahli yang mengemukakan pengertian pendidikan inklusif. Salah satunya menurut Salpon, Sevin, dan Olen, yang dimana pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dididik bersama dengan anak-anak lainnya atau anak normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Setelah kita mengetahui pengertian pendidikan inklusif, kita akan masuk pada tujuan pendidikan inklusif, di mana tujuan pendidikan inklusif ini dibagi atas 4. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan kebutuhannya, yang dimana anak berkebutuhan khusus bisa satu sekolah bersama anak-anak normal dan belajar bersama dalam satu kelas. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, di mana anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah, yang dimana seperti kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus masih banyak yang belum merasakan pendidikan. Jadi, dengan adanya pendidikan inklusif ini bisa mengurangi anak-anak berkebutuhan khusus yang putus sekolah. Yang keempat, yaitu menciptakan amanat Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Di mana bunyi pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan bunyi pasal 31 ayat 2 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberi. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik pendidikan inklusif. Karakteristik terpenting dalam sekolah pendidikan inklusif adalah suatu komunitas yang kohesif. Menurut Sapon Sevin, dalam Sunardi mengemukakan ada 5 profil pendidikan di sekolah inklusif. Yang pertama, pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan, di mana guru memiliki peran penting dalam kelas untuk menciptakan suasana kelas dan kondisi sosial yang menghargai perbedaan yang menyangkut kemampuan, fisik, kondisi sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Yang kedua, pendidikan inklusif berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan modalitas. Yang ketiga, pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Yang keempat, pendidikan inklusif berarti menyediakan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan menghapus hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Yang kelima, pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua siswa secara bermakna dalam proses perencanaan. Setelah kita mengetahui pengertian
tujuan, dan karakteristik pendidikan inklusif, kita akan masuk kepada manfaat pendidikan inklusif. Manfaat pendidikan inklusif ini tidak hanya berdampak pada anak saja, tetapi berdampak juga pada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Oleh sebab itu, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, manfaat kepada anak, di mana anak dapat mengikuti pembelajaran secara kooperatif, di mana ia bisa mengembangkan sikap toleran karena bisa berteman dengan anak yang berkondisi sehat dan anak yang berkebutuhan khusus. Yang berikut, manfaat pendidikan inklusif bagi orang tua, mana dibagi atas 5. Yang pertama, mengetahui sistem belajar di sekolah, di mana orang tua harus mengetahui cara-cara pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya terhadap guru dan pihak sekolah, di mana orang tua harus mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah dan guru, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang ketiga, memperkuat tanggung jawab pendidikan anak di sekolah dan di rumah, di mana orang tua harus bertanggung jawab atas hak dan kewajiban anaknya. Yang keempat, mengetahui dan mengikuti perkembangan belajar anak, di mana orang tua harus mendampingi kegiatan pembelajaran anaknya di rumah. Yang terakhir, mengajak anak belajar di sekolah, di mana orang tua harus memiliki trik dalam mengajak anak ke sekolah. Manfaat yang berikut adalah manfaat untuk masyarakat, yang dimana dibagi atas 3. Yang pertama, ikut menjadi sumber pembelajaran bagi anak, di mana masyarakat sebagai sumber belajar kepada anak dalam pendidikannya. Yang kedua, dapat mengontrol terlaksananya penyelenggaraan pendidikan inklusif di lingkungannya, di mana masyarakat turut mengontrol setiap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, lebih bertanggung jawab terhadap pendidikan anak sebagai generasi penerus, di mana masyarakat juga turut berperan dalam memberikan teladan kepada anak-anak. Yang berikut, manfaat pendidikan inklusif bagi pemerintah yang dibagi atas 3. Yang pertama, kebijakan pendidikan terlaksana, di mana pemerintah harus meningkatkan kebijakan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal dan mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih luas. Yang ketiga, mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun yang berlandaskan asas demokrasi, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan pendidikan inklusif, di mana landasan pendidikan inklusif ini dibagi atas 3, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empiris. Mari kita membahas satu persatu. Pertama, landasan filosofis, di mana dibagi atas 3. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana keragaman dalam etnik, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan agama mengenai kemuliaan manusia. Yang ketiga, pandangan universal hak manusia. Yang berikut, kita akan masuk pada landasan yuridis, di mana landasan yuridis ini dibagi atas 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 31, ayat 1 dan ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Yang kelima, Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380/C/6/MNB/2003 tanggal 20 Januari 2003. Yang berikut landasan empiris, di mana landasan empiris ini dibagi atas 7. Yang pertama, Deklarasi Hak Manusia. Yang kedua,
Konvensi Hak Anak. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan. Yang keempat, Resolusi PBB nomor 48/49 tahun 1993. Yang kelima, Penyataan Salamanca. Yang keenam, Komitmen Dakar. Yang ketujuh, Deklarasi Bandung tahun 2004. Sekian materi yang saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.